Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada, jangan lupa kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Apa yang diingatkan oleh Megawati ini, ya, little and too late, ya, terlalu sedikit dan sudah sangat terlambat, ya. Orang bukan hanya mulai kelihatan, ya, mencolok dan banyak yang mengatakan bahwa kecurangan ini sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, kecurangan ini semua orang merasakan, dan yang menikmati sudah barang tentu bisa jadi bukan PDIP. Ya, PDIP baru mencoba menikmati kecurangan ini. Tapi partai-partai lain, apalagi dengan koalisi perubahan, oh sudah lama. Sejak Anies mulai diisukan bahwa dia akan menjadi capres, ya, pembegalan, ya, penghambatan dan lain sebagainya kepada Anies itu udah dirasakan betul, persoalan hukum macam-macam begitu, ya, dan sudah barang tentu semua energi dikerahkan untuk itu. Tetapi ya itu tadi, kalau Allah memang sudah berkehendak untuk kemenangan dari koalisi perubahan, ya siapa, ya, sekalipun mereka punya makar macam-macam, ya makar aja gitu. Dan makar Allah itu lebih baik mengalahkan makar mereka itu. Siapa sangka kemudian juga Megawati ini bentrok sendiri dengan Jokowi, kan gak ada yang nyangka.
atau masih masih apa istilahnya itu masih mengingkari, oh kita dengan Pak Jokowi baik-baik saja kok, masih harmonis atau apa. Kayaknya sudah berat juga untuk mengatakan seperti itu, karena elit-elit PDIP dan sekarang mulai Megawati sudah bicara langsung tentang kecurangan pemilu yang sudah terlihat. Jangan biarkan terjadi lagi, ya. Tapi kalau yang diingatkan ini Jokowi, ya, urat malunya udah putus, ya. Dia sudah sejak lama dibilangin cawe-cawe macam-macam itu kan, bungen tua istilahnya, ya. Kata-kata itu melebu telinga yang kanan, keluar telinga yang kiri, gak usah diproses katanya di otak. Yang penting dia ambisinya itu tercapai. Itu problemnya. Nah, kalau bisa, PDIP ini kan punya power sebetulnya. Kalau dia bisa menggalang koalisi, ya, semangat angket, banyak kasus yang sudah meresahkan publik, ya, secara luas dan strategis, ya angketlah, diangkat, digelindingkan benar, ya. Bersatu itu suara PDIP, ya, ajak semua ini. Peringatan dari angket kemudian interpelasi itu akan lebih bermakna daripada mengatakan sebut kecurangan pemilu sudah terlihat, ya, walaupun ini juga diperlukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PDIP ini, Megawati ini terlalu sedikit dan sudah sangat terlambat. Orang sudah jauh ke sana, ya. Lagi pula ini yang diperingatkan Jokowi, urat malunya sudah putus tuh, ya, yang harus disimak baik-baik. Tetapi nggak tahu apakah memang ini hanya sekedar bahasa yang dikemas halus, tetapi pesannya mendalam. Kemudian apa dong langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PDIP untuk mencegah terjadinya kecurangan ini supaya adil, jujur, transparan gitu. Ya, ini saya kira harus menjadi kepedulian bersama. Tetapi yang jelas, ya, kalau kecurangan ini memang tidak dicegah dan dibiarkan, ya memang ngeri situasi yang ada di negeri ini. Negeri ini akan hancur-hancuran, ya. Satu presidennya terlalu tua, ya, mungkin ada problem kesehatan dan problem gagasan. Masa kita hanya dikatakan sebagai rakyat itu, nanti saya kasih makan siang, gundule po, ya. Kita bisa makan siang semua ini rakyat Indonesia. Ngapain disediakan makan siang? Bawa kemajuan bangsa ini, jangan makan siang aja, makan yang diandal-andalkan, ya kan? Satu, tebar-tebarkan uang, cawapresnya sangat muda, ya, norak, ya, mengandalkan bapaknya, ya, dan ya semuanya katanya dikembalikan kepada rakyat. Tapi semua ini terjadi kalau tidak dicegah dengan cara yang pantas, ya. Kalau hanya seruan-seruan yang lirih begini, itu agak berat. Meskipun begitu harus juga kita hormati. Jadi Megawati sudah tidak diam lagi. Itu pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, ya, menilai kecurangan pemilihan umum sudah mulai akan terjadi lagi. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya menyikapi dinamika politik nasional kemarin, ya. Menurut Megawati, kedaulatan rakyat harus terus dijunjung tinggi serta pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali.
Ya, karena itu juga nggak boleh pakai sembako. Mempengaruhi opini publik dengan sembako itu nggak boleh, larang juga itu. Relawan Ganjar supaya tidak bagi-bagi sembako dengan cara seperti itu bukan bagian dari jujur, demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia.